Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuwanita. Kuasa hukum Hasto Kristianto, yakni Roni Talapesi, menyampaikan pihaknya akan mengambil tindakan hukum buntut penyitaan sejumlah barang milik Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP tersebut pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Adapun penyitaan itu terjadi saat Hasto diperiksa oleh KPK, yakni sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 dengan tersangka ex-caleg PDIP Harun Masiku. Adapun diketahui Harun Masiku menjadi buron selama 4 tahun. Tindakan hukum yang akan diambil dari tim kuasa hukum Hasto adalah melaporkan penyidik yang bersangkutan ke Dewas KPK dan mengajukan gugatan pra-peradilan. Adapun penyidik KPK yang akan dilaporkan ke Dewas KPK adalah Rosa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Deni Arif. Roni menyebut mereka dilaporkan karena melakukan penyitaan handphone atau HP dan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK itu menyita 2 HP milik Hasto dan 1 milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 milik Kusnadi. Dalam hal ini, Roni menduga terdapat pelanggaran yang dilakukan penyidik KPK bernama Kompol Rosa Purbobekti terhadap staf Hasto, yakni Kusnadi tersebut saat pemeriksaan dilakukan di KPK. Maka dari itu, Roni merasa keberatan dengan tindakan penyidik KPK, Rosa Purbobekti, yang melakukan penggeledahan hingga menyita ponsel milik Hasto dan stafnya tersebut. Roni juga menyatakan tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum lantaran tidak sesuai prosedur hukum acara pidana. Kami menghormati penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi kami keberatan terhadap cara-cara yang melanggar hukum. Dan perlu diketahui oleh publik, barang-barang yang disita itu adalah barang pribadi. Tidak ada kaitannya dengan panggilan atau perkara yang sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, teman-teman media dan masyarakat umum, kami mengajak bahwa kita berada di negara hukum, kita menjunjung tinggi hukum, tetapi jangan sampai juga pun apa yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik ini melanggar hukum. Oleh karena itu, langkah yang akan kita lakukan adalah sebentar kita akan melaporkan kepada Dewas, Dewan Pengawas KPK. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Teman-teman perlu ketahui, dasar dari kita mengajukan pra-peradilan karena terhadap penyitaan, dokumen penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK bernama Rosa Purbobekti, kemudian Rahmat Prasetyo dan M. Deni Arif. Di sini terdapat kesalahan yang menurut kami fatal. Karena apa? Berita acara penerimaan barang bukti tertera tanggal 23 April 2024. Artinya apa? Terjadi kelalaian di penyidik KPK dalam hal melakukan penyitaan dan juga surat tanda penerimaan barang bukti. Sekali lagi, kami keberatan secara tegas karena ini tidak sesuai dengan prosedur, karena saudara Kusnadi bukan merupakan objek pemanggilan hari ini, tetapi dengan cara-cara yang melawan hukum dan melanggar hukum, tentunya ini merupakan pelanggaran yang berat. Kami menghormati Sosok penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bernama Kompol Rosa Purbobekti tampaknya menjadi incaran tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristianto.
Hal itu buntut pernyataan anggota tim kuasa hukum Hasto, yakni Roni Talapesi, yang menyikapi tindakan Rosa Purwobekti terhadap staf Hasto, yakni Kusnadi. Bahkan Roni menyebut tindakan penyidik KPK itu bentuk kejahatan hukum dan diduga ada unsur penjebakan. Hal itu lantaran penyitaan barang milik Hasto dan stafnya dilakukan tidak sesuai prosedur hukum. Menurut Roni, Rosa melakukan aksi ilegal dengan memeriksa dan menyita ponsel Kusnadi beserta gawai milik Hasto. Dia menyebutkan tindakan itu berawal saat Hasto sedang menjalani pemeriksaan di sebuah ruangan di KPK pada Senin, 10 Juni 2024 pagi lalu. Tiba-tiba, Roni mengatakan bahwa seseorang yang memakai masker dan topi mendatangi Kusnadi yang turut mendampingi Hasto di KPK, di mana saat itu Kusnadi menunggu di lantai bawah KPK bersama para wartawan dan staf lainnya. Roni bercerita orang tersebut yang belakangan diketahui Ros, di mana meminta Kusnadi naik ke lantai 2 di gedung KPK dengan klaim dipanggil oleh Hasto. Roni mengaku tidak terima perlakuan Kompol Rosa terhadap Kusnadi karena staf Hasto itu bukan objek pemanggilan KPK pada hari tersebut. Dipanggil ke ruang penyidik, tiba-tiba ada seorang penyidik di mana memakai masker dan memakai topi yang tiba-tiba memanggil staf dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Yang disampaikan adalah bahwa Bapak manggil ke lantai 2, sehingga Saudara Kusnadi ikut karena mengetahui bahwa Bapak memanggil, sehingga yang bersangkutan mengikuti penyidik masuk ke dalam dan ke lantai 2. Dan saudara yang memanggil ini diduga penyidik bernama Rosa. Bernama Rosa Purwobekti. Ketika saudara Kusnadi dipanggil ke atas, ternyata bukan dipanggil oleh Mas Hasto. Ternyata dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan penggeledahan, dan juga dilakukan penyitaan. Di sini kami keberatan karena apa? Saudara Kusnadi bukan merupakan objek dari pemanggilan hari ini. Pemanggilan hari ini adalah panggilan saksi untuk Saudara Mas Hasto Kristianto. Kok tiba-tiba Saudara Kusnadi ini, mohon maaf, kita melihat seperti dipanggil dengan cara yang menurut saya ini diakali atau dijebak. Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengklaim sejumlah penyidik KPK telah memperlakukan klien dan staf Hasto, yakni Kusnadi, secara ugal-ugalan pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Hal itu buntut proses penyitaan sejumlah barang pribadi Hasto dan staf Sekjen PDIP Kusnadi. Padahal menurut pihak tim kuasa hukum Hasto, Sekjen PDIP itu sudah secara kooperatif memenuhi panggilan KPK buntut kasus buron Harun Masiku. Pengacara Hasto mengaku keberatan terhadap penyitaan dan penggeledahan tersebut, sebab Kusnadi bukan objek dari pemanggilan pada Senin 10 Juni 2024 lalu tersebut. Tindakan yang dinilai ugal-ugalan itu disebut tim kuasa hukum Hasto dilakukan oleh seorang penyidik KPK, yakni Kompol Rosa Purwobekti. Bahkan Kusnadi disebut dibentak hingga diintimidasi saat menunggu Hasto di tengah pemeriksaannya oleh penyidik KPK lainnya. Tak hanya itu, tim kuasa hukum Hasto juga menyebut ada ancaman terhadap Kusnadi. Selain ponsel Hasto, penyidik KPK itu juga menyita HP milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 milik staf Sekjen PDIP tersebut. Yang pasti Pak Hasto datang ke sana adalah sebagai warga negara yang baik untuk memenuhi undangan. Dimintain keterangan
memenuhi undangan pada perkara Harun Masiku. Tetapi faktanya tidak demikian yang terjadi. Nah, ini kan kasusnya dipanggil sebagai saksi, tetapi hari ini penyidik KPK yang bernama Rosa Purbabekti ini sudah secara dengan ugal-ugalan melakukan penyitaan terhadap barang-barang miliknya stafnya Pak Hasto yang bernama Kusnadi, itu dengan semena-mena dibentak-bentak, ya, terus sepertinya diintimidasi, diancam, dipaksa. Ini kan urusannya dengan materi perkara dan tidak didampingi. Dan semua yang disita itu milik pribadinya Mas Kusnadi. Itu ada ATM-nya, ada buku tabungan, gitu loh. Jadi ini saya kira kami sangat keberatan atas perilaku yang ugal-ugalan yang dilakukan oleh Saudara Rosa. Maka hari ini kami akan melakukan tindakan yang tegas bahwa memang akan kami laporkan ke Dewan Pengawas KPK bahwa ini adalah pelanggaran etik berat. Yang pasti Pak Hasto datang ke sana. Anggota tim juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Budi Prasetyo mempersilahkan bila pihak Sekjen PDIP, yakni Hasto Kristianto, akan mengambil jalur hukum buntut penyitaan ponsel Hasto. Sebelumnya diketahui tim kuasa hukum Hasto dikabarkan bakal menempuh jalur hukum buntut sikap KPK ke Sekjen PDIP dan juga stafnya, di mana perlakuan PDIP ke Hasto bakal dilaporkan ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK secepatnya. Budi mengatakan bahwa siapa saja mempunyai hak untuk melapor ke Dewas KPK bila merasa ada yang menyalahi aturan dalam pemeriksaan tersebut. Namun demikian, Budi mengatakan bahwa penyidik KPK sudah melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan prosedur dari lembaga anti rasuah yang selama ini berjalan. Selain itu, pihaknya juga secara tegas membantah soal pernyataan Hasto yang mengaku ditinggal kedinginan di ruang pemeriksaan KPK. Diketahui saat itu Hasto diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK terkait dengan kasus dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku, di mana Harun Masiku sendiri hingga kini masih melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Menanggapi pernyataan Hasto, Budi pun merasa KPK harus meluruskan informasi yang beredar di publik. Budi menuturkan saat pemeriksaan itu, Hasto diberikan kesempatan yakni untuk membaca dan mengoreksi berita acara pemeriksaan atau BAP. Hasto ditinggalkan di ruang pemeriksaan lantai 2 Gedung Merah Putih KPK karena penyidik ingin memberikan keleluasaan kepadanya dalam mencermati BAP. Sebagai informasi, kasus suap Harun Masiku ini berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020 lalu. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP, Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Peran Harun Masiku sendiri adalah menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun, Harun Masiku lolos dari penangkapan penyidik KPK hingga tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK Jakarta Selatan. Saat ini pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat. Mas, tim hukum Hasto juga malam ini akan melaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan ponsel yang dilakukan penyidik KPK. Tanggapan dari KPK seperti apa, Mas? Pelaporan terhadap Dewas tentu itu menjadi hak setiap masyarakat ya, gitu, ketika mengetahui misalnya adanya dugaan pelanggaran etik sebagaimana kewenangan di Dewas. Tentu kami juga menghormati hal tersebut. Namun kami perlu pastikan bahwa setiap proses pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan mekanismenya. Emang malam-malam masih ada Dewas, Mas? Mas. Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.